Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 10 pertemuan ke-10. Sebelum kita lanjut pada pertemuan kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut ya. Pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang teks biografi. Pertemuan kali ini adalah lanjutan dari pembahasan tersebut ya, menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang makna yang terdapat dalam teks biografi serta kebahasaan yang ada dalam teks biografi tersebut. Nah, diharapkan untuk materi ini, siswa itu kalian diharapkan mampu untuk mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nanti saya akan berikan contoh sebentar tentang pokok informasi yang terdapat pada teks biografi. Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Jadi pola penyajian karakter unggul ini, hal-hal apa saja yang dapat diunggulkan atau keunggulan apa saja yang terdapat pada tokoh atau karakter teks biografi tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Nah, pada kegiatan pertama ini, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan dan saya sudah memberikan contoh tentang teks biografi itu sendiri. Nah, silakan kalian perhatikan dalam layar Anda masing-masing dan dibaca dengan baik. Dan tolong saksikan video ini sampai dengan selesai ya. Simak dengan baik-baik. Saya akan baca ya. Di muka sudah dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi, yaitu cerita ya. Narasi ini adalah teks cerita. Paragraf-paragraf dalam narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Jadi dikembangkan secara baik dan teratur, dan segala hal yang berkaitan dengan teks narasi lainnya. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan, bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Maksudnya, ide pokok itu tidak terdapat dalam satu kalimat, berarti ada di kalimat lain juga terdapat ide pokok ataupun paragraf ya. Untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, perhatikan contoh berikut. Pada pertemuan lalu saya memberikan contoh tentang mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie, almarhum ya. Insyaallah almarhum selalu mendapatkan limpahan rahmat dan pahala di sisi Allah yang kuasa. Kutipan teks, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Dan seterusnya ya, silakan kalian baca. Ini masih ada lanjutannya di bawah, silakan kalian baca ya. Jadi, pokok informasi yang terdapat pada kutipan teks tersebut, B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, pokok informasi ini adalah inti dari kutipan teks tersebut yang menyatakan bahwa almarhum Bapak B.J. Habibie, mantan presiden kita, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juni 1930, 25 Juni 1936. Silakan kalian baca ya. Itu contohnya dari kutipan teks dan mendapatkan sebuah informasi yang sedemikian rupa. Yang kedua, B.J. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya, dan seterusnya ya. Jadi
untuk bagian pokoknya lebih singkat. Peran Bunda B.J. Habibie sepeninggalan ayahnya. Itu adalah pokoknya ya, dan lain sebagainya ini. Silakan kalian lihat dan dibaca dengan baik. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan kalian ingin tanyakan, silakan ditanyakan ke dalam kolom pertanyaan atau komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Dan untuk siswa saya yang ingin bertanya ataupun kurang mengerti dan kurang memahami, silakan bertanya lewat WA pribadi ataupun WA grup, ataupun datang secara langsung menghadap ke saya untuk menanyakan hal yang berkaitan yang tidak dimengerti. Paham ya? Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada pula yang dilakukan secara deskriptif. Nah, langsung ini artinya sesuatu yang diceritakan melalui teks, seperti yang terjadi pada tokoh B.J. Habibie. Nah, jika lewat deskriptif itu juga bisa dalam teks, tapi di sini hanya menggambarkan. Seperti juga hal yang lainnya dalam teks deskriptif yang menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Ini ya contohnya, silakan kalian lihat ini, baca. Contoh, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Ini ya pola penyajiannya ya. Dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung, yang artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat dalam kutipan tersebut. Penulis secara langsung menyatakan bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang layak dijadikan sebuah panutan bagi bangsa Indonesia. Paham ya? Bandingkan dengan cara penulis penyajian karakter unggul tokoh pada kutipan kedua berikut. Ini ya, yang kedua ini ya. Silakan kalian lihat dan simak dengan baik apa yang saya jelaskan kepada kalian. Ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan teman-teman yang memiliki ataupun teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, pada contoh kedua ini, penulis tidak secara langsung menyebutkan. Jadi jika pada contoh pertama tadi penulis menyebutkan secara langsung, jadi bagian kedua ini penulis hanya memberikan sebuah deskriptif pada pembaca karena tidak menyebutkan secara langsung bagaimana karakter unggul tokoh yang ada dalam kutipan teks tersebut. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang ia hadapi. Paham ya? Yang ketiga, ini ya. Penulis juga menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan kalimat tokoh tersebut. Perhatikan contoh dialog George C. berikut ini. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Kata dia. Jadi di sini ada kutipan kata dia, berarti secara tidak langsung kutipan ini maksudnya disampaikan oleh orang lain, tapi yang menyampaikan ini bahwa yang bernama adalah George, tapi disampaikan oleh orang lain. Jadi ini maksudnya kalimat yang disampaikan secara tidak langsung melalui perantara. Contoh kalimat tidak langsung itu, contoh saya meminta
kalian untuk, contoh saya sedang ada di kantor dan saya melihat siswa salah satu kelas yang ada jam mata pelajaran saya. Saya memanggil siswa tersebut, "Nak, sini, tolong kamu sampaikan kepada teman-teman, 5 menit lagi Pak Guru akan masuk dan akan memeriksa tugas yang diberikan Pak Guru pada pertemuan yang lalu." Setelah saya mengatakan hal tersebut pada anak tersebut, anak itu pergi ke kelas dan menyampaikan pesan yang saya sampaikan tadi. "Teman-teman, kata Pak Guru 5 menit lagi akan masuk di kelas dan memeriksa tugas-tugas yang telah diberikan pada pertemuan lalu. Pak Guru harap kalian sudah mengerjakan tugas tersebut." Nah, jadi anak tersebut adalah perantara untuk menyampaikan pesan yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman yang ada di dalam kelasnya. Itu kutipan tidak langsung. Paham ya? Dari penjelasan tersebut ya, dari kalimat tokoh George, pembaca diberi penggambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan agar dapat membuat manusia hidup nyaman. Secara tidak langsung penulis memaparkan keunggulan tokoh dengan cara menghadirkan tokoh lain, yaitu kata dia, orang kedua ya, artinya seperti contoh yang saya berikan tadi, itu kutipan tidak langsung. Silakan kalian baca. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya dan baca. Jangan lupa untuk siswa saya buat ringkasan materi tentang materi pertemuan kita pada kali ini. Saya harap kalian sudah mengerti dan memahami tentang penjelasan-penjelasan yang saya berikan pada pertemuan kali ini. Jadi jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Jika kita bertatap muka, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian atau kita akan mengerjakan secara bersama tentang teks biografi tersebut ya. Nah, ini adalah contoh cara tidak langsung. Cara tidak langsung, jadi disampaikan secara tidak langsung oleh tokoh B.J. Habibie. Jadi ini kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia. Ini yang pada bagian pertama ini adalah yang menyampaikan orang yang menulis ataupun si penulis. Nah, secara langsung bagi saya Bapak adalah sosok yang layak dianut, pribadinya yang santun dan gaya dan lain-lain sebagainya tentang berkaitan dengan B.J. Habibie ya. Ini disampaikan secara langsung oleh si pembicara itu sendiri yang ditandai dengan tanda kutip 2. Ini ya, disampaikan secara langsung oleh salah seorang staf B.J. Habibie. Paham ya? Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah, diperhatikan ya. Yang pertama, pronomina. Pronomina ini dikenal dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal ini maksudnya tunggal artinya berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan hal yang lain. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau. Artinya maknanya harus berdiri sendiri. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Jadi ia itu dirujukan kepada si tokoh, dia juga dirujukan kepada si tokoh, beliau juga dirujukan pada si tokoh yang dimaksud dalam teks biografi. Contohnya, George C., putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini
mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses Ogi, begitu biasanya dia dipanggil, tetapi menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Itu ya. Jadi kata dia ini ya. Perhatikan si, Ogi, dan dia. Ogi ini adalah sebutan ataupun nama panggilannya. Dia ini merujuk kepada Ogi, si jenius ini merujuk pada si Ogi juga. Paham ya? Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Pada pertemuan yang lalu sudah ada contoh teks biografi Bapak almarhum B.J. Habibie. Jadi di sini menggunakan kata kerja tindakan, artinya sesuatu yang dikerjakan yang menggunakan kata belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kata kerja tindakan. Berikut kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet, dan lain sebagainya. Menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contoh diberi, ditugaskan, dipilih. Nah, ini ada beberapa contoh, silakan kalian lihat dan baca. Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas. Contoh memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Jadi aktivitas. Aktivitas ini maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman ya. Pemahaman yang sedang terjadi pada tokoh tersebut. Yang keenam, kata sambung, kata depan ataupun nominai yang berkenan dengan urutan waktu. Jadi waktu ini yang menggambarkan waktu ya, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, kelanjutan, dan lain sebagainya. Silakan kalian lihat dan baca. Sekali lagi, tolong saksikan video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi miscommunication. Jika ada hal yang tidak kalian mengerti dan pahami, silakan ditanyakan ke saya. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Analisislah kaidah kebahasan teks biografi George. Nah, ini ya. Ini contoh yang sudah dianalisis. Kata ganti, ini kutipan teks dan ini analisisnya ya. Kata ganti yang digunakan adalah ia dan nya. Kata ganti milik yang divariasikan dengan penyebutan nama Habibie. Ini contoh tugas ya. Kedua, kata kerja tindakan berjalan, belajar, mengantri, mencuci. Kata kerja deskriptif, kata kerja pasif, kata kerja mental, kata sambung yang menyatakan hubungan waktu. Ini ya, semuanya sudah ditandai dengan garis bawah. Silakan kalian perhatikan kutipan teks dan analisisnya. Jika masih kurang mengerti, silakan ditanyakan ke saya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan saya doakan kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai memiliki tambahan ilmu pengetahuan tentang teks biografi, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Dan insya Allah masa depan kalian cerah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya.